warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rita. Hari ini saya akan melanjutkan pembuatan jurnal umum reparasi doni. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan transaksi tanggal 5 sampai dengan tanggal 11. Hari ini kita akan melanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 12 Mei. Di sini diterima uang tunai sebesar 250 dari tugas pekerjaan sebesar 600.000, sisanya dibayar kemudian. Jika ada kata-kata sisanya dibayar kemudian, berarti kita belum menerima uang tersebut. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa ada 3 akun yang terpengaruh. Yang pertama kas, karena kita menerima uang tunai sebesar 250.000. Lalu kemudian karena belum dibayar, maka otomatis kita memiliki piutang. Berapa piutangnya? Piutangnya adalah yang jelas yang belum dibayar, yaitu sebesar 350.000. Nah, untuk di sisi kredit itu kita simpan pendapatan usaha. Pendapatan usaha kita jelas bertambah ya, sebesar 600.000. Pendapatan usaha bertambah, kita simpan di sisi kredit. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 13. Tanggal 13 ini dibayar gaji karyawan sebesar 150.000. Nah, ketika kita membayar gaji karyawan, maka gaji karyawan ini kita simpan atau kita masukkan sebagai beban gaji. Beban gaji kita bertambah, maka kita simpan di sebelah debit. Lalu kemudian karena kita membayar gaji, maka kita harus mengeluarkan uang. Maka kas kita berkurang. Kas berkurang, simpan di kredit. Lalu selanjutnya soal yang transaksi yang ke tanggal 17 ya. Diserahkan perhitungan penyelesaian servis kendaraan sebesar 750.000. Di sini baru diserahkan perhitungannya. Artinya kita belum menerima uangnya. Kalau belum menerima uangnya berarti kita punya piutang di orang lain. Paham ya? Jadi belum menerima uangnya. Kalau belum menerima uang berarti kita memiliki piutang di pihak lain. Nah, berarti piutang kita bertambah. Piutang bertambah, simpan di debit. Lalu kemudian kita masukkan pendapatan usaha. Kita catat sebagai pendapatan usaha. Pendapatan usaha kita bertambah, maka simpan di kredit sebesar 750.000. Ingat, sisi debit dan sisi kredit harus selalu sama. Lalu kemudian tanggal 21 diterima pembayaran perhitungan tanggal 17. Jadi yang tanggal 17 tadi baru dibayar tanggal 21. Maka otomatis kalau dibayarkan kita akan menerima uang. Berarti kas kita bertambah, kas bertambah simpan di debit 750.000. Lalu sebelah kreditnya apa? Kita sudah tidak punya piutang, maka piutang kita berkurang. Piutang kita berkurang, maka simpan di sisi kredit. Lalu kemudian tanggal 24, Tuan Doni mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka otomatis prive akan bertambah, simpan di debit, dan otomatis kas akan berkurang. Kas berkurang, simpan di sisi kredit. Tanggal 30, dibayar gaji karyawan. Kalau kita membayar gaji karyawan, maka otomatis beban gaji kita akan bertambah sebesar 150.000. Beban gaji bertambah, simpan di debit, dan kas kita pun akan berkurang. Kas berkurang, simpan di kredit. Nah, kalau sudah selesai begini, kalian harus jumlahkan. Perhatikan jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Jadi dalam jurnal umum, jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Oke, itu saja pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.